Halo, apa kabar sobat nontonku? Semoga panjang umur dan sehat sentosa. Selamat datang kembali di channel Suka Nonton. Kali ini kita akan membahas film yang berjudul Mission Impossible Dead Reckoning Part 1. Film aksi ini rilis pada tahun 2023 yang merupakan bagian ketujuh dari franchise Mission Impossible, dibintangi oleh Tom Cruise sebagai pemeran utama, di mana memiliki misi untuk menghancurkan ancaman global baru yang dikenal sebagai The Entity. Oke, seperti biasa siapkan dulu kopi, roti, nasi, indomie, istri, batani padi atau apapun itu biar lebih asik nontonnya. Dan jangan lupa klik subscribe, like, dan bagikan kepada seluruh rakyat Indonesia. Tanpa berlama-lama dan berkata-kata, mari ditonton dulu. Scene diawali dengan terlihatnya kapal selam Rusia yang bernama Sevastopol membawa seperangkat komputer atau AI yang sangat berbahaya di Laut Parangkusumo. Perangkat-perangkat ini hanya bisa diakses oleh kunci yang didesain khusus menjadi dua bagian. Kunci ini bisa digunakan jika dua bagian ini disatukan dan dua bagian kunci disimpan oleh dua orang yang berbeda. Ruwet. Tiba-tiba ketika berjalan santai seperti di pantai, terdeteksi kapal Amerika sedang lewat di depan kapal mereka. Sang kapten mengomandoi agar kapal selamnya mengalah lewat belakang saja. Namun kapal Amerika terlihat melepaskan torpedo ke arah mereka. Tanpa pikir panjang, kapal Rusia pun melepaskan torpedo ke arah kapal Amerika. Singkat waktu, torpedo Amerika semakin mendekat. Wajah mereka tampak panik berkeringat. Cakep. Namun tiba-tiba secara misterius torpedo dan kapal Amerika tiba-tiba menghilang. Namun akibatnya torpedo Rusia yang kehilangan objek putar balik dan mengincar kapal induknya sendiri. Dan jedar, semua induk kapal mati dan kapal selam beserta perangkat AI-nya tenggelam. Dan ternyata yang menciptakan radar kapal Amerika misterius itu adalah AI itu sendiri. Scene berpindah ke Belanda. Terlihat Mas Ethan sedang COD-an bersama kurir baru IMF yang mengantarkan sebuah misi. Misi ini langsung dari direksi IMF, sebut saja namanya Pak Toha. Misi ini memberi tugas Mas Ethan untuk melacak keberadaan kekasihnya sendiri, Mbak Elsa, di mana beliaunya ini dianggap melakukan pencurian salah satu dari dua kunci di film. Kunci ini sangat dibutuhkan oleh pemerintah untuk bisa mengakses AI jahat yang dijuluki sebagai The Entity. Dan The Entity ini dipercaya bisa digunakan untuk mengakses sistem digital apapun di seluruh dunia. Artinya, jika kunci ini berada pada orang yang salah, hal ini bisa menimbulkan bencana yang besar bagi umat di seluruh dunia. Sehingga kini Elsa menjadi buronan dan dipatok harga 50 juta dolar bagi siapapun yang bisa menangkap atau membunuhnya. Tidak untuk dinikahi ya lur. Singkat cerita, tanpa pikir panjang Mas Ethan langsung menjalankan misinya. Ia langsung menuju gurun Sahara tempat Mbak Elsa sembunyi. Ketika sedang tiarap di padang pasir, Ethan bermain-main bayangan kaca dengan maksud ingin membuat Elsa silau. Kelakuan Ethan ini membuat ia ditembakin lur. Ternyata banyak pembunuh bayaran yang sedang berada di lokasi untuk mencari Elsa. Hal ini membuat Ethan dikejar oleh para pembunuh bayaran itu. Ethan mengarahkan para pembunuh di rumah tempat Elsa bersembunyi. Terjadilah tembak-tembakan antara pembunuh bayaran dengan Elsa dan Mas Ethan. Elsa yang cerdik menggantikan dirinya dengan boneka. Setelah itu dibakarlah rumah itu. Sementara itu terjadi pertemuan antara Ethan dan Elsa, di mana Ethan mengambil kunci itu dan menyuruh Elsa menghilang dari publik. Dengan begitu publik mengira Elsa mati lur.
Di lain tempat, direksi IMF Pak Thoa melakukan pertemuan dengan The Community yang terdiri dari para badan intelijen dunia yang diketuai sebut saja Pak Hato. Di situ mereka membahas perangkat The Entity yang sangat canggih yang sudah terlibat dalam beberapa jaringan termasuk kapal selam Rusia. Karena The Entity tidak bisa dimusnahkan, maka mereka berencana mengendalikannya. Tiba-tiba masuk anggota The Community yang lain dan melempar sebuah bom racun cap lumut yang berwarna hijau yang melumpuhkan semua orang yang berada di dalam kecuali Pak Thoa. Ternyata ketika semua orang tak sadarkan diri, terlihat pria tersebut melepas topeng kulitnya yang ternyata itu Mas Ethan yang sedang menyamar. Lalu Mas Ethan bicara kepada Pak Thoa atas kekesalannya karena ingin melakukan apapun untuk mendapatkan kekasihnya Elsa. Lalu Thoa menegaskan bahwa masalah yang mereka hadapi kali ini lebih berbahaya dari kasus sebelumnya. Ketika Pak Thoa teralihkan oleh telepon dari DC tagihan kartu kredit, Ethan memakai topengnya dan bius Pak Thoa sehingga ia bisa keluar dari gedung dan lolos dari pengamanan. Di lain waktu, Ethan bertemu dua temannya, sebut saja namanya Dudung dan Dadang. Mereka membahas perangkat The Entity dan akan menangkap siapapun yang bertanggung jawab atas perangkat entitas ini. Tidak hanya itu, Ethan juga ingin memberhentikan perangkat entitas ini. Dari obrolan itu mereka menemukan petunjuk siapa pembeli kunci satunya lagi yang berada di Bandara Abu Dhabi. Sementara di tempat lain, agen CIA Nurdin dan Nurkolis melakukan pengejaran terhadap Ethan. Di Bandara Abu Dhabi tampak Ethan memakai kacamata khusus yang bisa menembus pandang dan mengetahui kunci itu berada. Alhasil dengan cepat ia menemukan pembeli kunci tersebut. Mas Ethan juga dibantu oleh dua rekannya Dudung dan Dadang merekayasa sistem sehingga bisa mengelabui kamera pengawas. Ketika Ethan mau mendekati pembawa kunci itu, ternyata kunci itu sudah berhasil dicuri oleh wanita yang bernama Siti. Mau gak mau Ethan pindah target dan mengikuti si Siti. Di tempat yang sama tampak Dudung melihat ada barang misterius yang berhasil masuk dalam bagasi bandara. Dengan cepat ia mengambil tas itu dan benar saja tas itu berisi bom aktif lur, yang bisa dinonaktifkan dengan menjawab teka-teki. Bom teka-teki silang. Lebih canggihnya lagi, perangkat itu bisa mendeteksi suara dan tahu nama Dudung. Di sisi lain, Mas Ethan berhasil memaksa Siti untuk kembali bertemu dengan pembeli kunci tersebut. Namun ketika didekati oleh Siti, pembeli tersebut sudah mati lur. Ternyata sebelumnya ia sempat dibunuh oleh wanita berambut pirang, sebut saja namanya Saroh. Kembali ke Pak Dudung yang panik menjawab pertanyaan terakhir dan ia menjelaskan pada Mas Ethan untuk membantunya berpikir. Ethan pun akhirnya teralihkan pada telepon Dudung. Di detik-detik terakhir untungnya Dudung menemukan petunjuk di belakang perangkat itu. Namun ketika dibuka ternyata perangkat itu kosong. Di sisi lain karena teralihkan, Siti berhasil menghilang dan mencuri kunci itu lagi dari Ethan. Tidak hanya itu, Ethan juga sempat bertemu dengan Jibril, lelaki yang pernah ia temui di masa lalu. Sebelum akhirnya melanjutkan lari dari kejaran agen Nurdin dan Nurkolis. Ilmu maling dan menipu Siti memang tak diragukan lagi. Kini ia ditangkap oleh kepolisian Roma karena menyimpan banyak paspor dengan identitas yang berbeda-beda. Dan ternyata ia juga jadi buronan polisi dari beberapa negara atas kasus penipuannya. Singkat cerita, kemudian Siti dibawa ke seorang pria yang mengaku sebagai pengacaranya. Ternyata pria itu adalah Mas Ethan. Di sini Mas Ethan menawarkan untuk membantu membebaskan Siti, namun dengan syarat Siti mau membantu Mas Ethan mendapatkan kunci entitas tersebut. Namun Siti menjelaskan bahwa dia sudah bekerja sama dengan seseorang untuk memberikan kunci ini ke Istana Venesia besok malam.
Di tengah obrolannya, Ethan menyadari keberadaan Nurdin dan Nurkolis dan langsung kabur serta membawa Siti. Namun Siti berhasil mendapatkan celah lagi sehingga bisa meloloskan diri dari Ethan dan berhasil keluar dari kantor polisi menggunakan mobil polisi. Terlihat Ethan yang berusaha menangkap Siti dan terjadilah aksi kejar mengejar. Namun bukannya Ethan, mobil Siti berhasil dihentikan oleh wanita pirang yang waktu itu di bandara Lur, yaitu Saroh. Ethan yang berhasil menyusul berusaha menyelamatkan Siti dari Saroh maupun Pak Polisi. Terjadilah baku tembak antara Pak Pol dan Saroh. Ketika mereka sedang asyik tembak-menembak, Ethan mengambil kesempatan ini dan berhasil membawa Siti kabur menggunakan mobil Lur. Saroh, Pak Pol, dan agen CIA yang tahu itu tentu tidak tinggal diam. Terjadi aksi kejar mengejar. Di tengah-tengah aksi kejar-kejaran, Ethan pindah ke mobil odong-odong milik IMF agar tidak bisa dilacak. Namun karena Siti pencuri dunia kelas kakap, wajahnya terdeteksi oleh CCTV lampu merah Lur. Hahaha. Tentu hal ini membuat Saroh dan Pak Pol menemukan mereka lagi Lur. Ketika mobil odong-odong dihampit oleh Pak Pol dan Saroh, Ethan berhasil masuk ke lorong sempit dan terjebak di rel bawah tanah. Bukannya terima kasih, CCTV malah mengunci Ethan dalam mobil dan kabur. Untung Ethan berhasil meloloskan diri sebelum kereta menabrak mobil odong-odong. Setelah berhasil keluar dari lorong, Ethan sudah dijemput oleh rekan-rekannya dan di dalam sudah ada Elsa juga Lur. Mereka pun telah sampai di tempat persembunyian. Tanpa berlama-lama, Mas Ethan langsung membahas bahwa Siti akan bertemu dengan seseorang di Istana Venesia besok malam untuk menyerahkan kunci. Ketika diselidiki, ternyata terdapat acara di Istana Dekole Venesia. Acara ini diselenggarakan oleh pedagang senjata gelap internasional yang kita sebut saja Siluman Janda Putih. Tak hanya itu, mereka juga membahas bom yang Dudung temui di bandara. Mereka mencurigai Jibril lah pelakunya dan terindikasi Jibril bekerja sama dengan IMF. Singkat cerita, mereka semua hadir dan saling bertemu termasuk Jibril di acara Dekole Venesia. Di sana ada Saroh yang ternyata ia adalah kaki tangan Jibril. Di sini Mas Ethan juga jadi tahu jika yang mempekerjakan Siti adalah Siluman Janda Putih. Singkat cerita, Siti ingin berpihak kepada Mas Ethan dan memberi kode kepada Mas Ethan jika kunci itu akan ditaruh di saku bodyguard Siluman Janda Putih sebelum akhirnya Siti digeledah. Singkat waktu, akhirnya mereka berdiskusi tentang kunci itu. Semua mengetahui jika kunci itu bisa untuk mengakses apa saja termasuk senjata nuklir. Tentu hal ini sangat menunjang bisnis milik Siluman Janda Putih. Namun mereka tak paham betul perangkat apa yang bisa dibuka melalui kunci tersebut. Dan yang tahu hanyalah Jibril. Akhirnya Siluman Janda Putih dan Jibril sepakat bekerja sama dan menghiraukan larangan Mas Ethan. Akhirnya Mas Ethan sengaja membuat keributan agar Siti bisa mengambil kunci di saku bodyguard Siluman Janda Putih. Mas Ethan, Siti, dan Elsa pun berusaha kabur. Dan terjadilah aksi kejar mengejar di antara mereka. Mereka bertiga lari berpencar. Si Dudung juga ikut turun tangan ketika menyadari bahwa GPS mereka diretas oleh sistem entitas Lur. Mas Ethan yang kesasar ternyata sudah dihadang oleh Mbak Saroh dan temannya. Gak ada jalan lain selain menghadapi dan melumpuhkan mereka berdua. Di sisi lain, Siti dipukuli Jibril untuk merebut kunci itu kembali. Lalu muncullah Elsa membantu Siti. Namun dalam momen ini Jibril berhasil menusuk Elsa tepat di dadanya. Mas Ethan yang berhasil mengalahkan Saroh terlambat datang. Melihat Elsa tergeletak dengan berlumuran darah, menyedihkan.
Di lain waktu Mas Ethan dan rekannya berkumpul. Kini bertambah satu anggota, yaitu Siti, walaupun Mas Ethan masih sedih atas kepergian Elsa. Siti yang merasa bersalah berbicara pada Dadang jika ia akan membantu mereka memberhentikan transaksi kunci entitas. Dadang mengatakan jika siluman janda putih akan melakukan transaksi dengan pelanggannya di sebuah kereta tujuan Banyumas. Siti bertugas menyamar menjadi siluman janda putih dengan menggunakan topeng canggih. Ethan bertugas melindungi Siti, sedangkan Dadang akan membantu melacak entitas menggunakan hard drive-nya. Dan ia akan berada di tempat terpencil agar entitas tidak bisa menemukan dan meretasnya. Singkat cerita, hari yang ditunggu pun tiba. Terlihat Bapak Tua Jibril dan Mbak Saroh ternyata sudah di dalam kereta dari awal. Mereka berhasil membunuh kondektur dan masinis untuk menyabotase kereta dan mengendarai kereta dengan kecepatan maksimum. Di waktu bersamaan terlihat Ethan yang mengendarai motor dan mencari waktu yang tepat untuk bisa melompat ke dalam kereta. Sedangkan Siti yang sudah menyamar berhasil masuk ke ruangan siluman janda putih dan berhasil membiusnya. Di sisi lain, Jibril dan Saroh bertemu dengan seorang yang ternyata Pak Hato. Mereka membicarakan tentang kapal selam Sevastopol, di mana pada saat itu Sevastopol melakukan uji coba menggunakan jaringan entitas namun malah hilang kendali dan meledakkan kapal itu sendiri. Di kapal Sevastopol terdapat kode sumber AI, satu-satunya hal yang bisa membahayakan keberadaan Jibril. Dan saat Pak Hato tahu di mana keberadaan kapal Sevastopol tenggelam, Jibril menggorok leher Pak Hato Lur dan lanjut menikam Saroh. Hal ini dilakukan karena Jibril takut Saroh mengkhianatinya karena sudah tahu rahasia keberadaan AI jahat The Entity. Kembali ke Ethan, terlihat Ethan mencoba melompat menggunakan parasut menuju ke kereta Lur. Sementara itu Siti yang menyamar jadi janda putih bertemu dengan pembeli kunci tersebut yang tak lain tak bukan adalah Pak Toha direksi IMF Lur. Wah, kepret. Ketika transaksi hampir closing, si Siti membatalkan itu Lur karena ada yang janggal. Ia pun pergi sambil membawa kunci itu lagi. Dan tak lama setelah itu siluman janda putih siuman dan identitas Siti terbongkar. Untungnya Ethan berhasil mendarat di gerbong tempat Siti ditodong senjata Lur. Karena kejadian ini Siti kehilangan kunci di tangannya dan kunci itu berhasil diambil oleh Jibril. Ethan kemudian mengejar Jibril ke atas kereta dan terjadilah duel di antara keduanya. Sementara Siti berusaha mencari cara agar kereta tidak melaju dengan cepat. Saat Ethan berhasil melumpuhkan Jibril, tampak kedua agen Nurdin dan Nurkolis naik ke atas dan menodongkan senjata ke Ethan. Ketika Ethan memberhentikan aksinya, kesempatan ini diambil Jibril untuk melompat ke atas truk. Dan ia menyeting bom waktu yang ia letakkan di jembatan yang akan dilalui kereta. Tampak Ethan yang menjelaskan agen-agen tersebut bahwa kondisi kereta sedang berbahaya dan menyuruh para agen agar mengarahkan penumpang ke gerbong paling belakang. Demi keselamatan umat, mereka pun memilih mempercayai Ethan. Tampak Jibril yang bahagia merasa sudah menang. Ternyata Ethan sudah berhasil menukar kunci dengan korek Lur. Kini terlihat Ethan dan Siti berusaha melepas kait gerbong depan. Namun setelah berhasil, bom mulai meledakkan jembatan di depan Lur. Dan sebagian kereta masuk ke jurang. Ethan dan Siti pun berusaha dengan keras agar tidak jatuh bersama kereta. Hingga akhirnya pertolongan yang tepat dan cepat datang dari Saroh. Setelah berhasil menyelamatkan Ethan dan Siti, tampak Saroh lemas karena tikaman Jibril tadi Lur. Lalu ketika Ethan bertanya apa yang bisa dilakukan dengan kunci ini, Saroh hanya menjawab Sevastopol dan Saroh meninggoy. Ethan yang menghindari para agen akhirnya melompat dengan parasut, sedangkan Siti berbicara kepada Pak Toha jika ia ingin bergabung dengan IMF.
tampak Dudung menyambut kedatangan Ethan di bawah. Mereka pun memasuki mobil sambil mendengarkan misi berikutnya dari Dadang, yaitu mencari kapal Sevastopol. Dan film ini pun bersambung. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Jangan lupa klik subscribe, like, dan sebarluaskan ke seluruh umat di dunia. Sampai jumpa di film-film berikutnya. Suka nonton, suka banget lu.